Pertama, untuk yang kredit UMKM yang ada di BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan. Yang di BPR itu tercatat 1,62 juta debitur. Yang di perbankan itu 20,02 juta debitur. Dan di perusahaan pembiayaan ini termasuk mereka yang membeli kredit modal kredit motor roda 2 itu ada 6,76 juta debitur. Jadi untuk para peminjam mikro kecil ini yang kreditnya di bawah 500 juta, ya, mereka pinjam di BPR atau di perbankan dan perusahaan pembiayaan yang pinjamannya di bawah 500 juta, ini setara dengan KUR. Itu ada tadi jumlahnya, jadi sekitar 28,3 rekening atau nasabah tadi. Mereka mendapatkan fasilitas 3 bulan pertama bunganya dibayarkan oleh pemerintah sebesar 6% dan 3 bulan selanjutnya bunga yang ditanggung pemerintah 3%. Jadi dalam hal ini pemerintah memberi subsidi bunga selama 6 bulan, yaitu 3 bulan pertama 6%, sebagian dari bunganya ditanggung pemerintah, dan untuk 3 bulan selanjutnya 3%. Untuk yang pinjamannya antara 500 juta sampai 10 miliar, maka bantuan pemerintah dalam hal mereka melakukan restrukturisasi adalah 3 bulan pertama bantuan bunga 3% dan 3 bulan kedua bantuan bunganya 2%. Ini adalah para debitur atau peminjam untuk usaha kecil menengah yang sampai tadi kreditnya sampai dengan 500 juta dengan skema yang tadi subsidinya, dan untuk yang kredit menengah di mana kreditnya antara 500 juta hingga 10 miliar. Bank-bank bisa memberikan restructuring dengan penundaan pokok selama 6 bulan dan kemudian para debiturnya tadi bisa mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Kemudian yang untuk usaha kecil yang di bawah, yang kredit usaha rakyat, itu treatmentnya yaitu 8,33 juta debitur. Treatmentnya persis dengan tadi kredit usaha kecil yang pinjamannya di bawah 500 juta. Sedangkan untuk yang ultra mikro yang pinjamannya itu antara 5 juta hingga 10 juta atau di bawah itu adalah masuk dalam kategori mekar, kredit mekar 6,08 juta debitur, UMI ultra mikro 1 juta debitur, dan di pergadaian yaitu sebesar 10,6 juta debitur. Mereka ini akan mendapatkan juga bantuan bunga atau subsidi bunga dari pemerintah. Untuk yang UMI, mekar, dan pegadaian ini, mereka mendapatkan yang ultramikro ini adalah pembayaran bunga oleh pemerintah selama 6 bulan sebesar 6%. Nah, total kredit yang akan direstrukturisasi yang akan ditunda pokoknya adalah sebesar 105,7 triliun penundaannya, ya. Ini yang untuk KUR, UMI, mekar, dan pegadaian. Sedangkan yang untuk BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, total penundaan angsuran diperkirakan sebesar 165,48 triliun. Dengan demikian, total dari keduanya itu penundaan angsuran akan mencapai 270 atau 271 triliunan, ya, 271 triliun dari total angsuran yang ditunda selama 6 bulan ini. Untuk kredit yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak Menko,
seperti koperasi yang belum mendapatkan akses UMI, itu kita perkirakan jumlahnya mencapai 1,7 juta debitur. Kemudian nasabahnya LPDB yang mencapai 30.000, dari merchant atau UMKM yang selama ini menjadi merchantnya di berbagai online platform ada 3,7 juta, serta UMKM yang ada di Pemda, petani, nelayan itu semuanya jumlahnya sekitar 6,29 juta. Itu juga akan mendapatkan subsidi bunga 6% selama 6 bulan dari pemerintah. Ini totalnya kita perkirakan outstandingnya 16,3 triliun dan penundaannya adalah 13,87. Nah, syarat-syarat yang tadi telah disampaikan oleh Pak Menko adalah pertama, pemerintah akan minta kepada bank untuk membuat proposal untuk para debitur yang memenuhi syarat. Debitur yang memenuhi syarat itu adalah yang mereka memang terkena COVID, yang nilai tadi kreditnya adalah kalau untuk kur berarti sampai 500 juta, untuk menengah sampai 10 miliar, dan untuk UMI yang kecil tadi. Debitur itu memiliki track record yang baik, jadi mereka selama ini selalu bisa membayar kreditnya dengan kategori lancar, yaitu kolektibilitas 1 dan 2. Dan mereka tentu kita harap memiliki NPWP dan pembayaran pajaknya baik. Mereka tidak masuk dalam daftar hitam dari OJK. Dan kemudian bank-bank ini dengan proposal tersebut yang diverifikasi oleh BPKP, kami kemudian akan bisa memberikan subsidi bunganya. Kalau bank kemudian karena adanya penundaan angsuran menghadapi masalah likuiditas, pemerintah tentu akan menyiapkan, pertama tentu di dalam mekanisme yang selama ini sudah ada di dalam Interbank maupun dengan Bank Indonesia. Namun pemerintah juga menyiapkan suatu cadangan bantuan dukungan likuiditas bagi bank-bank yang melakukan restructuring itu dengan penempatan dana pemerintah di bank tersebut. Yang ini semuanya nanti akan diatur di dalam PP yang tadi Bapak Presiden minta supaya diselesaikan dalam minggu ini, sehingga bisa kita segera melakukan program ini kepada masyarakat melalui tadi perbankan dan lembaga keuangan BPR, dan bahkan melalui lembaga UMI dan lembaga PMN serta BAV dan Pegadaian.